Otherwise, they'll try to resuscitate. I didn't have a choice. Of course you had a choice. Just Halo teman-teman penikmat konten hiburan jalan cerita film Ruang Selfie, apa kabarnya? Semoga kalian selalu baik dan tetap semangat. Kembali saya menemani hari kalian setelah untuk beberapa saat saya harus menikmati kehidupan yang panjang di dunia nyata. Dan pada episode konten Ruang Selfie kali ini saya akan mereview jalan cerita dari sebuah film barat yang bergenre horror misteri berjudul Playdead. Film asli buatan luar negeri yang dirilis pada tahun 2022 ini menceritakan tentang misi bunuh diri di sebuah kamar mayat. Aksi nekat bin banget ini dilakukan oleh seorang perempuan seorang diri, di mana misi penuh dengan deg-degan ini dia lakukan demi bisa menyelamatkan hidup adiknya yang telah ceroboh melakukan tindakan kejahatan kriminal demi bisa membantu sang kakak yang terlilit hutang. Jadi, bagaimana jalan seru cerita dalam episode konten Ruang Selfie kali ini? Ayo kita nonton review jalan cerita film Playdead Part 1. Selamat menonton. Film ini dimulai dengan pelukan seorang laki-laki kepada perempuan yang tidak lain dua bersaudara. Laki-laki tersebut bernama TJ dan perempuan tersebut bernama Chloe. Pada saat itu, TJ mengatakan kepada kakaknya bahwa dia dan mantan pacar kakaknya bernama Rose telah melakukan kecerobohan dengan melakukan tindak kriminal merampok sebuah toko. Namun sialnya, rencana yang mereka susun tidak berjalan dengan mulus. Rose tertembak oleh salah satu senapan dari pemilik toko dan TJ meninggalkannya di tempat tersebut. Masalah lain kemudian muncul saat TJ mengatakan bahwa ketika barang bukti berhasil dia musnahkan, namun tertinggal salah satu barang bukti yang sangat penting, yakni sebuah handphone yang tertinggal di dalam celana Rose. Kini keduanya pun mulai berpikir bagaimana caranya bisa masuk ke dalam kamar mayat dan mengambil handphone milik adiknya yang berada di celana milik sang mantan pacar. Singkat cerita, Chloe pun mengajak TJ untuk mengunjungi tempat di mana Rose tewas, yakni di sebuah ruang otopsi kamar mayat. Namun sayangnya ketika TJ dan Chloe hendak mencoba masuk ke dalam ruang jenazah, rupanya mereka tidak mendapat izin dari petugas yang berjaga pada waktu itu. Merasa sia-sia dengan ide tersebut, akhirnya TJ dan Chloe pun pulang dengan tangan hampa. Setelah rencana pertama gagal, Chloe dan TJ pun menemui seorang perempuan di mana perempuan tersebut menjual sebuah obat yang akan digunakan Chloe untuk bisa masuk ke dalam ruang mayat. Pada waktu itu, Chloe mengatakan kepada TJ bahwa dirinya akan meminum obat-obatan tersebut dan akan berpura-pura menjadi orang yang overdosis dan meninggal. Melihat pengorbanan dari sang kakak, TJ tidak bisa berkata apa-apa kecuali hanya bisa memeluknya dan kemudian meminta maaf atas apa yang baru saja dia lakukan. Namun, kesempatan ini harus dia lakukan demi bisa menyelamatkan adiknya. Dan singkat cerita, Chloe pun meminum beberapa pil obat-obatan dan mulai kehilangan kesadaran. TJ hanya bisa memeluknya dan meminta maaf atas apa yang terjadi. Singkat cerita, Chloe pun terbangun di sebuah kamar mayat karena dianggap sebagai orang yang overdosis dan telah meninggal. Tidak berapa lama muncul petugas mayat yang memeriksa setiap mayat yang hadir dan dibawa oleh polisi di kamar mayat tersebut. Chloe berhasil menyembunyikan dirinya sebagai manusia yang masih hidup dan dianggap sebagai mayat yang baru datang di tempat tersebut. Chloe yang sudah sadar dari mati surinya mulai mencari jalan untuk menemukan jalan ke ruang bukti dan mengambil handphone milik adiknya. Sebelumnya, Chloe kembali berputar-putar mencari jalan ke tempat di mana dia harus menemukan ruang bukti tersebut. Dia menemukan beberapa mayat yang tewas pada hari itu oleh akibat kecelakaan. Singkat cerita, Chloe pun berhasil menemukan pakaian untuk dia pakai dan akhirnya bergerak menuju ke ruang bukti. Namun siapa sangka perjalanan Chloe untuk menyelamatkan adiknya membuka tabir kejahatan lainnya, di mana petugas jaga yang bernama Coroner
adalah orang yang memiliki kejahatan yang sempurna dengan memperjualbelikan organ tubuh manusia kepada mafia-mafia di luar sana. Chloe yang melihat transaksi jual beli organ perdagangan manusia ini hanya bisa terkesima dengan kelakuan dari penjaga yang sangat dingin dan sangat misterius tersebut. Penasaran bagaimana jalan cerita dari Chloe yang mencoba menyelamatkan adiknya dan membuka tabir kejahatan dari penjaga kamar mayat ini? Silakan nonton review film Playdead di part kedua.